Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rian Imelda, mahasiswa UICI BET 3, semester 3. Nah, begini Bun, saya kan lagi ada sedikit masalah. Ini belakangan, udah beberapa bulan, itu orangnya cuek, sangat cuek. Jadi kalau dia sudah beraktivitas di rumah, nah kebetulan saya sebagai ibu rumah tangga, saya punya anak 3, cewek 2, laki-laki 1. Nah, jadi Eee, suami ini setiap pulang ke rumah, nah itu di rumah dia sangat cuek sekali. Bahkan kerjaannya, saban hari kalau di rumah itu main HP aja, sampai tengah malam. Entah apa yang dilihatnya. Akhirnya saya butuh bantuan pun dia tidak merespon. Bahkan untuk, disuruh sholat pun dia marah. Kemudian dia berhenti itu kalau hanya mau ke kamar mandi sama, mau makan. Nah, terus yang lama-lama kan saya kesel ya ngelihat itu seperti itu. Dan akhirnya saya mencoba untuk cuek, tapi, berefek terhadap anak laki-laki. Nah, kebetulan anak laki-laki saya ini kan baru SD kelas 5. Jadi karena dia melihat ayahnya, saban hari main HP, nah si anak laki-laki ini juga ngikut. Jadi kerjaannya juga main HP, kalau udah dipanggil, udah diteriakin, nah itu tidak merespon. Nah, mungkin karena udah kesel juga sama bapaknya, kemudian akhirnya pelampiasan emosi itu otomatis saya lepas ke anak. Jadi ketika mau disuruh sholat, tidak mendengarkan. Disuruh mandi, tidak mendengarkan. Nah, akhirnya kan lepaslah Bun kontrol kita sebagai wanita, marah-marah, udah marah seisi rumah, yang pada akhirnya si suami yang tadi cuek karena lihat marah, akhirnya dia ikutan marah. Ya akhirnya kan berantem. Ya berantem, ujung-ujungnya berantem diam-diaman. Nah itu terjadi terus. Bahkan ketika udah sampai sakit, udah sampai, maksudnya udah ke dokter, MAH-nya meningkat parah, kemudian dokter juga bilang ada amandel, nah kemudian harus segera ditanganin. Nah, kemudian saya bilang nih sama suami, "Kita harus ke dokter ini, mah udah parah ini." Terus dia cuek aja, ya udah pergi aja. Tapi dia pergi akhirnya kita nggak tahan kan ya Bun ya, terus ya udah akhirnya kita pergi sendiri. Nah, cuman emang sih uang dikasih, uang dikasih, tapi perhatian nggak dikasih, nggak dianterin, dibiarkan sendiri. Bahkan di rumah sakit pada saat operasi pun, kita hanya ditemanin oleh, orang tua, sama temen. Nah, kebetulan kita untuk berobatnya itu agak jauh jaraknya, beda provinsi. Nah, jadi akhirnya cuman telepon, itu pun juga udah ini, cuman telepon. Akhirnya saya memuncak, mikir, dia masih sayang nggak sih sama saya? Nah, kayak gitu. Akhirnya rasanya kayak nggak sabar, kayak nggak pengen lagi menyelamatkan rumah tangga ini, tapi masih pikirkan anak-anak. Nah, permasalahannya seperti itu, Bunda. Mohon tanggapinya, Bunda. Terima kasih. Selamat malam, Bunda. Ya, I- malam. Iya, izin saya Rian Imelda, Bunda. Mau konsultasi sedikit, Bunda. Ya, silakan. Apa Iya, yang bisa saya bantu, Mbak Yen? gini, Bun. Saya agak bermasalah ini sedikit sama suami. Nah, mungkin Ya, kayak ini permasalahannya masalah perasaan aja sih, Bunda. Nah, jadi gini. oke. Nah, suami saya ini sekarang itu dia terlihat cuek. Hmm. Dia, lebih, sering bermain HP ketimbang memperhatikan istri sama anak-anaknya. Nah, kalau udah pulang ke rumah, jadi dia hanya sibuk aja dengan HP-nya sampai malam, sampai pagi lagi. Bahkan tuh nggak tidur di kamar, bahkan dia tidur di luar untuk main HP. Nah, nanti istirahatnya hanya untuk makan sama sholat. Nah, gitu Bun, dan itu membuat kita, emosi emosi yang memancing masalah. Nah, pada akhirnya kan,
karena bermasalah emosi, jadi mah mah saya jadinya kumat, jadi asam lambung meningkat, Oke. jadi sering bolak-balik ke rumah sakit. Itu pun efek dari emosi itu, seperti itu. Hmm. Nah, terus juga Selama ini, akhirnya, hmm, maaf Mbak Yen, saya potong dikit. Selama ini bagaimana komunikasi Mbak Yen dengan suami? Bagaimana selama ini? biasanya sih lancar-lancar aja. Terus dia Berarti nggak juga masalah ya dengan komunikasi selama ini ya? nggak masalah. Biasa sih dia emang bukan tipe romantis sih, tapi tidak secuek ini. Nah, kalau ini tuh kayaknya cuek, cuek sekali kayak gitu. Suami selama ini nggak pernah cerita permasalahan di kantornya mungkin? Dia pernah cerita sih, misalkan kalau dia udah pulang-pulang, oh iya, suaminya kebetulan pedagang Bunda. Kalau jualan itu agak sepi, terus ada tagihan yang harus dibayarkan. Nah, terus dia juga ajak sih, ayo dong ini cerita kayak aku, siapa tahu aku bantu. Nah, kebetulan kebetulan saya cuma ibu rumah tangga Bunda, ibu rumah tangga, nggak kerja, jadi di rumah aja ngurus anak-anak. Terus dia malah nyeletuk, ah nggak nggak bisa kamu ngurus itu, nggak ngerti juga. Dia bilangnya seperti itu. Ya udah, saya cuek aja, saya diem aja. Nah, sering gitu, Saya jadi potong kayak lagi ya diambil. Mbak Yen. Iya. Mbak Yen kenal dengan suami diperkenalkan atau gimana kalau boleh saya tahu? Mbak Yen kalau nggak nyaman boleh nggak jawab ya. Apakah Kita kita dijodohkan sih maksudnya? enggak, kita cari sendiri sih Bunda. Kebetulan kita Hmm, menikahnya muda. ya. Jadi sekitar umur 20-an kita udah menikah. Nah, emang Berarti kita kenal eh, sendiri. komunikasi bagus berarti ya nggak ada Ya, masalah ya. awal-awalnya sih Terus bagus, cuman ya. karena udah punya anak tiga kali ya, jadi nggak tahu kenapa dia Ya. seperti itu. Jadi agak berubah. Kayaknya dia masih sayang kok dengan Mbak Yen, ya. Mungkin aja dia ada terlalu banyak ini ya di pekerjaan kali ya, di urusan dagangnya. Jadi dia agak ini ya. Oke, boleh lanjutkan Mbak Yen mau Iya, ceritanya? tapi kira-kira kenapa ya Bun, dia nggak mau ngajak atau melibatkan saya sebagai istrinya dalam urusan perdagangannya. Ya, supaya bisa bantu dia cerita aja. Ini enggak, dia pendem aja sendiri gitu. Nggak mau cerita. Ya, tadi kan dia tidak suami yang romantis ya, berarti memang Iya. dia mungkin apa tipe suami yang tidak mau membebankan istri dan anaknya ya. Kalau kita lihat kalau saya bisa melihat sekilas dulu ya, kita kan belum belum dengar cerita Mbak Yen selanjutnya. Oh, Kira-kira iya. kalau komunikasi saya lihat aman-aman saja. Kemudian Mbak Yen menikah juga tidak dijodohkan ya, pilihan sendiri. Pilihan Nah, sendiri. selama ini tidak ada yang dicurigai ya, misalnya ada orang ketiga kan tidak ada, ya kan? Curiga Jadi enggak, cuman ya hmm, itu terjadi perubahan sikap dia aja yang cuek. Seperti ya, itu. ya mudah-mudahan ini nggak ada masalah. Mungkin ini perlu pendekatan dari Mbak Yen aja kayaknya ya dengan suami ya. Bagaimana Ya. supaya suaminya mau lebih berterus terang ya, supaya tidak ada nanti salah-salah ini ya. Mbak Yennya ada rasa curiga, suaminya jadi tambah emosional nanti. Jadi mungkin ini saya rasa bagaimana pendekatan Mbak Yen sebagai istri kepada suami, mungkin dia sibuk bekerja, ya capek bekerja, mungkin mencari apa kenyamanan sendiri mungkin ya di rumah sehingga kesannya cuek dengan istri, mungkin itu ya. Kalau untuk Oh, sementara mungkin itu yang berarti saya tanggap dari dia cerita Mbak main Yen. kalau dia main HP itu nggak peduli dengan yang lain, berarti itu kita harus gimana? Harus kita marahin kah? Harus kita bilangin kah? Atau kita diamin aja? Kalau misalnya dia bermain HP-nya tidak mengganggu aktivitas dia bekerja, saya rasa untuk sementara mungkin tidak ada masalah kecuali kalau misalnya gara-gara main HP, nonton YouTube, suaminya nggak mau lagi bekerja, tapi suami masih ngasih nafkah kan?
Masih, kalau Masih, nafkahnya masih, berarti cuman kan masih kurang kasih pergi perhatian bekerja. aja. Ya, jadi mungkin selama berdagang dia mungkin tidak megang HP, tidak bermain YouTube. Jadi pada pada saat di rumah dia melampiaskan, ya melampiaskan, oh saya kan bekerja seharian nih. Ah, ya, kalau saya melihat dia kayaknya tidak ada apa orang ketiga kayaknya tidak ada. Buktinya dia bekerja, ya kan? Masih Ya ngasih bekerja. nafkah, masih pulang ke rumah, ya Iya kan? tuh, Pulang ke iya rumah masih pulang. seperti biasa. Iya Jadi masih mungkin nanti Bunda. sampai di rumah coba komunikasikan bagaimana dengan suami, ya, dari hati ke hati bicaranya, ya. Tanyakan baik-baik sebenarnya ada apa ya dengan suami, Oke deh. kenapa suka main HP, mungkin ada sesuatu yang belum diceritakan. Yang pertama komunikasi dulu, nanti adakan pendekatan kepada suami ya bagaimana supaya nanti anak tidak ikut-ikutan ayahnya gitu ya. Jadi melihat ayahnya suka main HP, takutnya anaknya ikut-ikutan kepada suami, apalagi dengan anak. Nah, kalau anak mungkin Mbak Yen lebih ini kan lagi, karena dia kan masih kelas 5 SD tadi ya katanya. Jadi mungkin harus diajak ngomong dari hati ke hati. Mungkin saya rasa itu yang dapat saya berikan masukan buat Mbak Yen. Mudah-mudahan hubungan dengan suaminya lebih baik lagi ya Mbak Yen ya. Oh iya, makanya. Berarti lebih ke sayanya ya Bun ya, yang Ya, harus lebih mengerti ya keadaan lebih begitu ya. mengerti. Mungkin karena dia Terus yang sibuk harus di lebih mengalah dan pekerjaan, sabar. ya. Jadi mungkin dia ada sesuatu yang tadi saya kan sibuk seharian nih berdagang. Jadi saya berusaha kalau di rumah ya udah saya santai-santai saja gitu. Ya, tapi Oh, kalau komunikasinya terjalin dengan bagus, mudah-mudahan permasalahan Mbak Yen dengan suami saya rasa bisa diperbaiki. Ya, tidak ada iya. permasalahan yang berat kalau saya lihat. Oh, syukurlah begitu. Saya agak Ya, senang mendengarnya Bunda. ya. Terima kasih Bunda. Ya, mudah-mudahan ya hubungan dengan suaminya, dengan anaknya semakin baik ya. Ya, Oke, mudah-mudahan ada Bunda lagi sesuai kira-kira, dengan harapan. mudah-mudahan nggak Hmm, ada lagi sakit ya Mbak Yen ya. mudah-mudahan enggak. Hmm, Mudah-mudahan dengan udah bisa mengontrol, mungkin nanti saya coba komunikasi juga hmm, sama suami sama anak, yang mudah-mudahan agak lebih baik ke ya, Bunda. Terima ya, kasih banyak Bunda. ya, sama-sama ya. Hmm.